Hi students, how are you today? I hope you keep healthy and keep spirit. Today, we will learn about perubahan wujud benda. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Silahkan anak-anak mengamati dan mendengarkan penjelasan dari Bu Binti. Sebelum kita memasuki materi tentang perubahan wujud benda, sekarang Bu Binti akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian mengalami atau mengamati es krim yang sudah mencair? Nah, pasti kalian pernah mengalaminya ya. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian melihat air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku, akan menjadi keras? Nah, pernah ya, akan menjadi es ya. Pasti kalian juga pernah mengalaminya. Kemudian yang ketiga, pernahkah kalian melihat uap yang keluar dari air yang sedang dididihkan? Pastinya air itu panas ya. Kemudian yang keempat, pernahkah kalian melihat kapur barus yang ketika dimasukkan ke dalam lemari bentuknya itu masih utuh, tetapi lama-kelamaan kalian cari tidak ada. Artinya kapur barus itu sudah habis, hilang. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut itu kita sudah tahu bahwa benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud benda. Nah, supaya kalian memahami apa itu perubahan wujud benda, apa saja itu perubahan wujud benda, apa saja contoh perubahan wujud benda, kita simak penjelasan berikut ini. Silahkan menyaksikan dan tetap semangat belajar, konsentrasi. Baik anak-anak, yang pertama, perubahan wujud benda yang pertama itu adalah peristiwa mencair. Nah, peristiwa mencair ini adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Diingat-ingat, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair itu namanya peristiwa mencair. Contohnya adalah mentega yang dipanaskan. Kemudian es yang mencair jika dibiarkan di tempat yang terbuka, dan coklat yang dipanaskan. Nah, dari ketiga contoh ini kalian bisa coba di rumah. Yang pertama, ketika kalian ingin menggoreng telur, kalian coba menggunakan mentega. Apakah menteganya bisa berubah menjadi cair? Nah, yang kedua, kalian bisa membeli es. Kemudian kalian letakkan di tempat yang terbuka. Apakah esnya meleleh? Nah, kemudian coklat yang dipanaskan. Nah, ini coba kalian lakukan di rumah. Apakah sesuai? Nah, jadi peristiwa mencair itu adalah perubahan dari benda apa? Padat menjadi cair. Good. Kemudian selanjutnya, yaitu peristiwa membeku. Nah, ini kebalikannya dari peristiwa mencair, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Diingat-ingat, membeku. Cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang dibekukan dalam freezer. Nah, ini juga kalian bisa lakukan di rumah. Yang kedua adalah lilin cair yang didinginkan atau dibekukan. Nah, ini adalah proses pembuatan lilin, yaitu awal mulanya itu adalah cair, kemudian didiamkan, lama-lama akan beku dan padat.
Kemudian yang ketiga adalah pembuatan agar-agar. Nah, coba kalian lakukan di rumah pembuatan agar-agar. Yang pertama itu pasti cair, kemudian dimasukkan ke dalam tempat pencetak agar-agar itu, kemudian didinginkan. Lama-lama agar-agar tersebut mengental atau keras. Nah, inilah contoh dari perubahan wujud benda membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Oke, selanjutnya peristiwa menguap, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Diingat-ingat, menguap, cair menjadi gas. Nah, contoh yang pertama adalah baju basah yang dijemur akan kering. Nah, ini apabila kalian menjemur baju di bawah terik sinar matahari, maka air tersebut yang ada di baju kalian ini akan menguap. Kemudian yang terjadi lama-kelamaan baju itu akan kering. Yang kedua adalah air mendidih. Ketika air sudah mendidih, akan ada uap airnya. Nah, kemudian ketika air sudah mendidih dan kalian tidak mematikan kompornya, lama-kelamaan air ini di dalam ceret ini akan habis, akan berkurang dan akan habis. Karena yang terjadi adalah airnya itu menguap. Yang ketiga adalah bensin yang dibiarkan akan habis, sama halnya seperti air yang mendidih tadi. Nah, ini air ini akan menguap jika dibiarkan di tempat yang terbuka, apalagi panas. Nah, itu akan memudahkan sekali air menguap dan akhirnya habis. Nah, inilah contoh perubahan wujud benda menguap, yaitu perubahan benda cair menjadi gas. Kemudian yang keempat adalah peristiwa mengembun. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Diingat-ingat, mengembun, gas menjadi cair. Contoh yang pertama adalah es yang dimasukkan ke gelas, lama-lama bagian luar ada bintik-bintik airnya, seperti ini. Nah, kalian coba di rumah, kalian bisa meminum atau meletakkan es di gelas, maka lama-lama ada bintik-bintik air di luar gelas. Nah, inilah dinamakan peristiwa mengembun. Yang kedua adalah penutup cangkir. Minuman yang panas akan basah karena uapnya. Nah, ini ya, kalian coba membuat teh panas, kemudian kalian tutup menggunakan tutup gelas. Lama-lama tutup gelas ini ada bintik-bintik airnya. Nah, inilah dinamakan mengembun. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya embun pagi. Nah, kalian juga bisa lakukan di rumah. Coba kalian letakkan benda apapun itu di luar rumah, di ruangan terbuka, dan kalian letakkan sampai pagi, apakah paginya itu akan ada airnya, berembun atau tidak, kecuali kalau hujan loh ya. Nah, coba kalian melakukan kegiatan ini di rumah. Nah, inilah yang dinamakan perubahan wujud benda mengembun, yaitu dari gas menjadi cair. Nah, kemudian yang kelima, yaitu peristiwa menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Salah satu contohnya adalah kapur barus yang habis di lemari. Nah, coba kalian lakukan kapur barus itu jika dimasukkan ke dalam lemari,
lama-lama akan hilang, akan habis. Nah, itulah yang dinamakan peristiwa menyublim, dari padat menjadi gas. Selanjutnya adalah peristiwa mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat. Diingat-ingat, mengkristal, gas menjadi padat. Contoh yang pertama adalah berubahnya uap menjadi butiran es dalam freezer. Nah, kalian tentu ketika membersihkan kulkas, ini esnya ini akan mencair ya. Kemudian yang terjadi adalah kosong. Nah, tetapi lama-kelamaan walaupun ini tidak diberi air, maka ini akan menjadi es karena ada uapnya di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah terbentuknya salju dari butiran air di langit. Nah, ini salju ini ada butiran air di langit, yaitu uapnya ini menjadi salju. Nah, inilah dua contoh perubahan wujud benda mengkristal, yaitu dari gas menjadi padat. Demikian penjelasan dari Bu Binti. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari Bu Binti. Cukup sekian dahulu. Dan silahkan setelah ini kalian kerjakan tugas dari Bu Binti, dan semoga kalian semakin jelas, dan coba kalian ulangi lagi dengan membaca ataupun melihat video ini. Begitu dari Bu Binti. Thank you for watching my videos, and keep spirit to study in home. Tetap jaga jarak, social distancing, jaga kesehatan, keep healthy, dan tetap semangat untuk belajar dan terus belajar. Demikian dari Bu Binti. Thank you. See you next time. Bye-bye.